Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Diani Rizky Ramdhani, Dela Octavia Nur Ilmi, yaitu saya sendiri, Rika Puspita, dan Serpa Zahra Sakinah, yang akan menyampaikan materi mengenai urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun kolektif kebangsaan. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, pemaparan materi dari kelompok kami dipersilahkan. Konsepsi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan suatu bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa tersebut, baik dalam memperkuat kesatuannya pun mengupayakan sumber daya guna menjamin kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh bangsa untuk mempertahankan kesatuan dan persatuannya, memperkuat daya hidupnya, serta menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, guna melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Untuk menyelenggarakan ketahanan nasional dapat diwujudkan dengan bela negara. Istilah ketahanan nasional ini memiliki artian dan cakupan yang sangat luas. Sejak diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas RI pada tahun 1960-an, terjadi perkembangan dan dinamika konsepsi ketahanan nasional sampai sekarang ini. B. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti kuat, tabah, gigih, dapat mengendalikan diri dan tidak mudah menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat dalam menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Dalam pengertian politik, bangsa merupakan suatu persekutuan dari orang-orang yang telah bernegara. Jadi, ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari suatu bangsa dalam pengertian politik. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh suatu bangsa atau negara dalam menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang pada dewasa ini spektrumnya semakin kompleks. Hal yang menjadikan ketahanan nasional menjadi konsepsi yang khas di Indonesia adalah adanya pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang dikenal dengan Astagatra. Pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa ini dikenalkan oleh Lemhanas, yang di dalamnya terdiri dari 3 unsur alamiah atau Trigatra dan 5 unsur sosial atau Pancagatra. 3 unsur alamiah atau Trigatra. Yang pertama, gatra letak dan kedudukan geografi. Yang kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. 5 aspek sosial atau Pancagatra. Yang pertama, gatra ideologi. Yang kedua, gatra politik. Yang ketiga, gatra ekonomi. Yang keempat, gatra sosial budaya. Yang kelima, gatra pertahanan dan keamanan. Esensi dan urgensi bela negara. Apa sih hubungan antara ketahanan nasional dan bela negara itu? Nah, ternyata terdapat hubungan antara ketahanan nasional dan pembelaan negara, di mana bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman hakikat dari ketahanan nasional, yaitu dapat dilakukan melalui bela negara tersebut. Telah dikatakan pula bahwasanya pengertian dari bela negara itu bisa secara fisik maupun non-fisik. Nah, pengertian bela negara secara fisik itu artinya memanggul senjata menghadapi musuh atau secara militer. Nah, pengertian bela negara secara fisik ini juga cakupannya itu lebih sempit daripada bela negara secara non-fisik. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan materinya mengenai bela negara secara fisik dan secara non-fisik. Yang pertama, pengertian bela negara secara fisik. Apa sih itu bela negara secara fisik? Sebelumnya sudah saya sebutkan tadi di awal bahwasanya bela negara secara fisik itu berarti memanggul senjata menghadapi musuh atau secara militer. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002,
tentang pertahanan negara, bahwasanya keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi Tentara Nasional Indonesia atau dengan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Nah, sekarang ini pelatihan dasar kemiliteran menggunakan konsep program rakyat terlatih atau yang biasa disebut dengan RATIH. Nah, program rakyat terlatih ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Rakyat terlatih atau RATIH terdiri dari berbagai unsur seperti resimen mahasiswa atau Menwa, perlawanan rakyat atau Wandra, pertahanan sipil atau Hansip, Mitra Babinsa, dan organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP yang telah mengikuti pelatihan dasar kemiliteran dan lain-lain. Nah, rakyat terlatih ini memiliki 4 fungsi penting. Apa saja sih itu fungsinya? Yang pertama, rakyat terlatih sebagai ketertiban umum. Yang kedua, rakyat terlatih sebagai pelindungan masyarakat. Yang ketiga, rakyat terlatih sebagai keamanan rakyat. Dan yang keempat, rakyat terlatih sebagai pelindungan rakyat. 3 fungsi yang disebutkan pertama itu umumnya dilakukan pada saat masa damai atau saat terjadinya bencana alam dan darurat sipil, di mana rakyat terlatih ini membantu pemerintah daerah untuk menangani keamanan dan ketertiban umum. Sementara untuk fungsi perlawanan rakyat dilakukan pada saat masa perang, di mana rakyat terlatih ini sebagai unsur bantuan tempur. Yang kedua, bela negara secara non-fisik. Sebagaimana telah disebutkan tadi, bahwasanya bela negara tidak hanya dalam artian membangun senjata menghadapi musuh atau secara militeristik, tetapi juga bisa diartikan dalam secara non-fisik ini. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional, bahwasanya keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi, di mana pendidikan kewarganegaraan ini bertujuan untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan ini dapat melalui jalur formal seperti sekolah dan perguruan tinggi, dan melalui jalur non-formal seperti sosial kemasyarakatan. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwasanya keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, sepanjang masa, dan dalam segala situasi. Misalnya itu dengan cara yang pertama, mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal maupun jalur non-formal. Yang kedua, melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan tidak memaksakan kehendak dalam musyawarah. Yang ketiga, pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar, misal dengan cara menanam, memelihara, dan melestarikan. Yang keempat, berkarya nyata untuk kemanusiaan dan memajukan bangsa dan negara. Dan yang kelima, berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman, terutama ancaman nirmiliter, misalnya menjadi sukarelawan bencana banjir. Untuk materi selanjutnya itu mengenai wajah ketahanan nasional. Terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau yang biasa disebut dengan wajah ketahanan nasional. Yang pertama itu ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi atau doktrin. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai suatu kondisi. Dan yang ketiga, ketahanan nasional sebagai suatu strategi, cara, atau pendekatan. Pengertian yang pertama, ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi. Untuk dapat memahami ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi, perlu diingat bahwasanya ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk menanggulangi segala macam dan bentuk ancaman yang ada. Ketahanan nasional ini menggunakan ajaran Astagatra. Oleh karena itu, konsepsi ketahanan nasional bisa dikatakan sebagai ketahanan nasional yang berlandaskan pada ajaran Astagatra. Mengapa dapat dikatakan demikian? Karena kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 2 aspek, yakni aspek alamiah yang berjumlah 3 unsur atau yang biasa disebut Trigatra, dan aspek sosial yang berjumlah 5 unsur atau Pancagatra. Trigatra dan Pancagatra digabungkan menjadi Astagatra, yang berarti 8 aspek atau unsur. Pengertian yang kedua, ketahanan nasional sebagai suatu kondisi.
Sebagai ilustrasi, apabila kita menyebutkan bahwasannya ketahanan nasional pada tahun ini tingkatannya itu lebih tinggi daripada tahun lalu. Nah, hal tersebut bisa dikatakan menggunakan konsepsi ajaran Astagatra. Oleh karena itu, kondisi ketahanan nasional itu bersifat dinamis. Mengapa dapat dikatakan demikian? Karena kondisi ketahanan nasional itu bisa sewaktu-waktu menurun dan meningkat. Jadi, ketahanan nasional itu tidak bersifat statis. Pengertian yang ketiga, ketahanan nasional sebagai suatu strategi. Pengertian ketiga ini berkaitan dengan pertanyaan bagaimana Indonesia bisa survive walaupun menghadapi banyak masalah dan tantangan. Nah, jawaban sederhananya itu karena bangsa Indonesia memiliki strategi ketahanan nasional. Jadi, dalam pengertian ketiga ini, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra, yang berarti mengikutsertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Pada naskah GBHN tahun 1998 telah dikemukakan bahwasanya ketahanan nasional itu meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Materi selanjutnya ada dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Dalam skala nasional dan konsepsi kenegaraan ada istilah ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia memiliki dimensi dan konsep yang berlapis, oleh karena aspek-aspek baik dari aspek alamiah dan aspek sosial. Aspek-aspek itu saling mempengaruhi dan membuat ketahanan nasional juga berkembang. Dari situ kita mengenal ketahanan nasional politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan keamanan. Jika lebih diperinci lagi dari ruang lingkup kehidupan yang lebih kecil, kita mengenal istilah ketahanan energi, ketahanan industri, dan ketahanan pangan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, ketahanan berdimensi dapat digambarkan sebagai ketahanan sosial, ketahanan budaya, ketahanan ekonomi, ketahanan politik, dan ketahanan ideologi. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa, tetapi itu tidak dapat terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan nasional pada tingkat nasional bermula dari ketahanan diri atau individu, kemudian berlanjut kepada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, dan berpuncak pada ketahanan nasional. Sehingga ketahanan nasional berlapis dapat digambarkan sebagai ketahanan diri atau individu, ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, dan berpuncak pada ketahanan nasional. Materi selanjutnya ada bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 ini memperteguh konsep bahwa upaya pembelaan negara tidak hanya berkaitan dengan militerisme atau militer yang dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia. Yang dapat disimpulkan juga bahwa upaya pembelaan negara ini merupakan suatu hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam penentuan upaya pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan undang-undang yang berlaku. Selain itu, warga negara juga dapat melakukan upaya pembelaan negara melalui sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan ketahanan negara. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dilaksanakan dalam penuh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Upaya bela negara ini selain sebagai kewajiban bagi setiap warga negara, tetapi juga merupakan suatu kehormatan warga negara yang melaksanakannya sesuai dengan kesadaran dan tanggung jawab serta rela berkorban untuk negara Indonesia.
Bela negara perlu kita pahami dengan secara arti luas, baik secara fisik, non-fisik, atau militer dan non-militer atau nirmiliter. Pemahaman demikian diperlukan bahwa setiap ancaman untuk suatu bangsa itu tidak berasal dari militer saja, tetapi ada juga non-militer atau nirmiliter. Yang disebut ancaman adalah suatu usaha yang dapat membahayakan kedaulatan suatu bangsa, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsanya. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan senjata yang terorganisir yang dianggap mampu membahayakan keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsanya. Kemudian, ancaman non-militer atau nirmiliter ini merupakan ancaman yang berdasarkan faktor-faktor nirmiliter yang dapat membahayakan kedaulatan bangsa, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsanya. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Nah, secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional ini bermula pada tahun 1960-an, di mana pada militer Angkatan Darat atau SSKAD yang sekarang bernama SESKOAD. Nah, di situ sedang meluasnya paham komunis, di mana komunis ini berasal dari Uni Soviet dan Cina, sehingga meluas ke bagian Indochina. Bahkan negara Indochina pun ada yang sudah memakai paham komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Nah, pada tahun 1960-an mulai terjadi gerakan komunis seperti di negara Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Bahkan di negara Indonesia pun sudah mulai ada gerakan komunis pada tahun 1965, tepatnya pada 30 September. Namun hal itu dapat ditangani. Sejarah bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis ini menjadi salah satu pandangan maupun motivasi bagi negara-negara lain, khususnya para petinggi-petinggi militer, di mana mereka bertanya-tanya kenapa bangsa Indonesia bisa berhasil menangkal ancaman komunis ini, padahal banyak sekali negara-negara lain yang berguguran karena hal tersebut. Nah, dari situlah muncul jawaban bahwa negara Indonesia memiliki ketahanan yang kuat khususnya di bidang ideologi, karena dapat disimpulkan menjadi suatu pemikiran bahwa ketahanan nasional itu sangat berperan penting khususnya bagi persatuan dan kesatuan negara supaya dapat menangkal berbagai ancaman maupun dari luar dan dalam, sehingga suatu negara dapat kokoh dengan adanya ketahanan nasional tersebut. Pada sumber sosiologis kali ini, ketahanan nasional bermula pada saat ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan, di mana pada kali ini ketahanan nasional mengutamakan mentalitas. Mentalitas ini merupakan suatu cara atau pengoptimalan bangsa Indonesia dalam menghadapi masyarakatnya sendiri. Pada sumber politik kali ini, ketahanan nasional diartikan dari ketidakadilan sehingga menjadi musuh bersama. Nah, konsep ini menjadi konsep ketahanan berlapis, sehingga Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia atau Lemhanas Republik Indonesia membuat suatu lembaga yang dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional. Nah, lembaga ini bertugas untuk mengukur sebagaimana atau sejauh mana ketahanan nasional yang berlangsung di negara Indonesia ini. Tentunya dari berbagai sumber-sumber tadi maupun sumber historis, sosiologis, politik, semua sumber itu merupakan sumber penguat adanya ketahanan nasional suatu negara, khususnya negara Indonesia. Nah, sumber-sumber tersebut dapat dijadikan motivasi maupun pendorong supaya ketahanan nasional di negara Indonesia ini dapat semakin berkembang dan dioptimalkan, agar negara Indonesia menjadi negara yang tertib dan aman, agar semua permasalahan atau perpecahan yang ada dapat diatasi dengan ketahanan nasional yang ada. Selanjutnya mengenai urgensi ketahanan nasional. Pada kali ini, urgensi ketahanan nasional lebih diperjelas mengenai fungsi ataupun detail-detail yang menghubungkan tentang keberlangsungan di suatu negara. Nah, ketahanan nasional ini merupakan salah satu faktor penting maupun determinan terhadap keberlangsungan suatu negara, di mana ketahanan nasional ini dapat berperan sangat aktif dalam memecahkan permasalahan maupun persoalan-persoalan yang terjadi di suatu negara, khususnya atau tidak bisa dipungkiri pada negara Indonesia ini. Negara Indonesia memiliki pulau-pulau maupun suku-suku yang sangat banyak sekali, berbeda dengan negara-negara yang lain. Nah, pada ketahanan nasional Indonesia haruslah semakin diperkuat, karena dengan adanya berbagai macam suku, pulau maupun adat-adat yang ada, maka perpecahan akan terjadi lebih dominan. Nah, di sini merupakan faktor penting adanya ketahanan nasional supaya negara Indonesia tetap berperan aktif dan kokoh dalam menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada. Selanjutnya, ketahanan nasional ini tidak hanya berhubungan dengan ketertiban maupun keamanan suatu negara, melainkan ketahanan nasional ini berfungsi dalam segala aspek
dalam kehidupan suatu negara, di mana aspek dalam penyelenggaraan pemerintah maupun lain sebagainya itu sangat diperlukan ketahanan nasional yang berperan aktif dalam menguatkan atau mengkokohkan penyelenggaraan tersebut. Nah, di sini kita semua sebagai warga negara Indonesia harus menyatukan tujuan dari ketahanan nasional ini supaya semua ancaman maupun hambatan dapat diatasi dengan baik. Nah, salah satu faktornya itu bela negara. Bela negara di sini merupakan faktor utama bagi masyarakat maupun semua generasi-generasi penerus bangsa dalam menyatukan tujuan untuk mempertahankan bela negara semakin kokoh supaya ketahanan nasional pun dapat terjalankan dengan baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.